Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Najiah Nisa dengan NIM 2310101024, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Institut Agama Islam Taskia. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas sejarah mengenai peradaban Islam di Asia Tenggara. Inilah sedikit cuplikan Islamisasi Nusantara. Nah, itulah sedikit cuplikan video mengenai Islamisasi Nusantara. Baik, kali ini kita akan membahas beberapa sejarah di Asia Tenggara. Yang pertama ada proses masuknya Islam di Asia Tenggara, yang kedua penyebaran Islam di Asia Tenggara, dan yang ketiga perkembangan keagamaan dan peradaban. Baik, proses masuknya Islam di Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah tempat tinggal bagi penduduk Muslim terbesar di dunia, yaitu mayoritas penduduk Asia Tenggara ialah beragama Islam. Khususnya di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Myanmar, Kambodia, dan Laos. Islam masuk di Asia Tenggara dengan jalan damai, terbuka, dan dengan tanpa adanya pemaksaan, sehingga Islam sangat mudah diterima bagi masyarakat di Asia Tenggara. Inilah teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Di antaranya, yang pertama ada teori Gujarat, yaitu teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari India, Gujarat India, dan pantai Coromandel di Semenanjung, India. Yang kedua yaitu teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Arab Hadramaut. Yang ketiga ada teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Cina. Menurut Uka Chandra Sasmita, proses masuknya Islam melalui 6 jalur, yaitu ada jalur perdagangan, jalur perkawinan, jalur tasawuf, jalur pendidikan, jalur kesenian, dan yang terakhir jalur politik. Islam masuk ke Asia Tenggara pada abad ke-7 Masehi melalui perdagangan yang dibawa oleh para pedagang Arab, Persia, dan India. Kesibukan lalu lintas perdagangan dari abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Saluran Islamisasi perdagangan ini sangat menguntungkan para raja dan bangsawan karena mereka ikut serta mengikuti perdagangan pada saat itu. Yang kedua, melalui jalur perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi, bahwa para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik dari kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi terutama putri-putri dan bangsawan lebih tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar Muslim. Nah, yang ketiga ada jalur tasawuf. Para sufi dalam tasawuf mengajarkan bahwa ajaran yang sebelumnya sudah dikenal luas masyarakat Indonesia, di antara ahli tasawuf yang memberikan ajaran mirip dengan pemikiran Indonesia, yaitu pra-Islam. Di antara pra-Islam ada Hamzah Pansuri di Aceh, Syah Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Ajaran mistik seperti ini masih berkembang pada abad ke-19 Masehi dan bahkan pada abad ke-20 Masehi. Nah, yang keempat melalui jalur pendidikan. Islamisasi di Indonesia dilakukan melalui pendidikan, baik di pesantren maupun sekolah lain yang diajarkan oleh guru-guru, kiai, ustadz, dan ustadzah. Di tempat-tempat tersebut, calon ulama dan guru agama diberikan pendidikan agama. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka kembali ke desa-desa mereka dan mulai berdakwah atau menyebarkan ajaran Islam di berbagai tempat. Untuk pembahasan yang kedua ada penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sejak abad pertama, kawasan Laut Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, sudah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional.
yang dapat menghubungkan negeri-negeri di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Perkembangan pelayaran dan perdagangan internasional yang terbentang jauh dari Teluk Persia sampai Cina melalui Selat Malaka kelihatan sejalan pula dengan muncul dan berkembangnya kekuasaan besar, yaitu Cina di bawah dinasti Tang 618 sampai 907, Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 sampai 14, dan dinasti Umayyah pada tahun 660 sampai 749. Mulai abad ke-7 dan ke-8, abad ke-1 dan ke-2 Hijriah, orang Muslim Persia dan Arab sudah turut serta dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan sampai ke negeri Cina. Dari dinasti Tang telah datang 4 orang Muslim dari Jazirah Arabia. Untuk pembahasan yang ketiga ada perkembangan keagamaan dan peradaban. Lajunya perkembangan pemikiran Islam sepanjang sejarah karena adanya sikap terbuka, toleran, akomodatif kaum muslimin, dan hegemoni pemikiran dan peradaban asing. Nah, hal ini berdampak sangat signifikan terhadap kehidupan umat Islam dan berpengaruh terhadap kemajuan peradaban dan dunia internasional pada umumnya, dari masa klasik hingga masa modern. Sekian pembahasan kita kali ini mengenai sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Semoga kita dapat mengenang dan mengambil ibrah dari para pejuang Islam. Saya Siti Najihah Harunisa, izin pamit undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.